Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah bimbingan karir yang dibina oleh Ibu Risa Julia Dila. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai teori bimbingan karir dari Ginsberg, yang dimana anggota kami dengan saya sendiri, Sinta Maulidina Roika, dan teman saya yang bernama Nunuk Sukmawati. Nah, teori dasar dari teori Ginsberg ini sendiri yang mendasari dalam membangunnya teori ini adalah pendekatan psikologis atas tugas-tugas perkembangan yang dilalui oleh manusia dari masa ke masa. Konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan atau karir oleh Ginsberg dikelompokkan menjadi 4 unsur, yaitu pada yang pertama, proses. Bahwa dalam pekerjaan itu merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, irreversibilitas, bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Adanya pembatasan pilihan pekerjaan itu bersifat menentukan. Jadi, umur akan mempengaruhi karir seseorang dan kesediaan kesempatan bisa juga menyebabkan orang berubah dan dalam pilihan pekerjaannya, dalam pilihan karirnya itu juga bisa berubah. Jadi di sini dalam irreversibilitasnya menurut Ginsberg, umur akan mempengaruhi karir seseorang. Yang ketiga, kompromi. Bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan suatu kompromi antara faktor-faktor yang lainnya, yaitu minat, bakat, kemampuan, dan nilai. Dalam unsur kompromi ini, seseorang mulai mencari kesempurnaan lagi melalui perkembangannya, sehingga muncullah konsep optimisme. Nah, yang keempat, optimisme. Bahwa setiap orang mencari kecocokan paling baik antara minatnya yang terus-menerus mengalami perubahan, tujuan-tujuan, dan keadaan yang terus berubah. Selanjutnya, proses pemilihan karir menurut dari teori Ginsberg ini sendiri, dalam proses pemilihan karir itu ada 3 tahapan utama, yaitu masa fantasi. Nah, dalam masa ini proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang masak mengenai kenyataan yang ada. Pilihan pekerjaan pada masa ini hanya didasari atas kesan yang dapat melahirkan kesenangan semata dan diperolehnya dari atau mengenai orang-orang yang bekerja dari lingkungan pekerjaannya. Nah, contohnya dalam masa ini berlangsung pada individu dengan tahapan usia kira-kira 10 hingga 12 tahun. Pada masa sekolah dasar, contohnya, kita dulu pasti pernah waktu sekolah dasar juga ditanyain, cita-cita kalian apa gitu kan. Banyak dari kita juga masih menjawab ya, cita-cita saya sebagai dokter, guru, arsitek, perawat, dan lain-lain. Nah, dalam proses pemilihan karir tersebut, dalam proses pemilihan cita-cita tersebut, kita pada masa itu di usia 10 hingga 12 tahun, ini hanya didasari oleh kesan yang dapat melahirkan kesenangan semata yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Pandangan kita terhadap pekerjaan tersebut. Menurut kita, wah, sebagai dokter itu merupakan sesuatu yang keren tanpa mengetahui eh, pertimbangan yang masak pada waktu itu. Dan untuk yang kedua, pada masa ini, masa tentatif. Masa ini berlangsung mencakup pada anak usia 11 tahun hingga 18 tahun. Dalam masa tentatif ini sendiri diklasifikasikan menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan minat. Tahapan minat yakni masa di mana individu cenderung melakukan pekerjaan atau kegiatan yang hanya sesuai minat dan kesukaan mereka saja. Pertimbangan karir pun hanya didasari oleh kesenangan semata, ketertarikan atau minat individu terhadap karir objek tanpa ada pertimbangan banyak faktor. Sama layaknya seperti pada masa fantasi, karena dalam tahapan minat sendiri
ini memasuki usia 11 hingga 12 tahun. Yang kedua, tahapan kapasitas. Tahapan kapasitas yakni masa di mana individu mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan yang didasari oleh kemampuannya masing-masing. Orientasi pilihan pekerjaan juga pada masa ini berbentuk upaya mencocokkan kemampuan yang kita miliki dengan minat yang kita sukai. Nah, yang ketiga, ada tahapan nilai yang berlangsung pada usia 15 hingga 16 tahun, yaitu tahap di mana minat dan kapasitas itu akan diinterpretasikan secara sederhana oleh individu yang mulai menyadari bahwa terdapat suatu kandungan nilai-nilai tertentu dari suatu jenis pekerjaan, baik kandungan nilai yang bersifat pribadi maupun serangkaian nilai yang bersifat kemasyarakatan. Jadi, kesadaran akan serangkaian kandungan nilai ini pula akan membuat individu dapat mengidentifikasi nilai suatu pekerjaan dan pekerjaan lainnya. Gitu. Yang keempat adalah tahapan transisi yang berlangsung pada usia 17 hingga 18 tahun, yakni keadaan di mana individu akan memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, seperti minat, kapasitas, dan nilai untuk dapat merealisasikan dalam kehidupannya. Dalam tahapan ini juga dikenal juga dengan tahapan pengenalan secara gradual terhadap persyaratan pekerjaan, pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Keputusan yang menjadi pilihan itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab dan konsekuensi pola karir yang dipilih oleh suatu individu tersebut. Nah, dalam masa tahap transisi ini sendiri, kita sebagai objek individu itu akan lebih menyadari, memilih karir dan pekerjaan sesuai dengan atas pertimbangan banyak faktor, tidak dalam seperti masa fantasi atau tahapan minat tadi yang hanya dalam kesenangan semata. Selanjutnya pada masa realistik. Nah, dalam masa realistik ini sendiri, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nunuk Sukmawati. Baik, selanjutnya di sini adalah masa realistik. Nah, pada masa ini mencakup anak usia 18 sampai 24 tahun. Pada masa perkuliahan atau pada masa-masa mulai bekerja nih. Nah, pada masa ini, okupasi terhadap kerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Nah, dalam masa realistik ini ada 3 orientasi. Yang pertama adalah orientasi terhadap mobilitas. Nah, taraf taraf stabilitas tempat tinggal dan tempat kerja yang didambakan. Jadi, pada orientasi masa ini lebih menginginkan tempat kerja yang didambakan. Contoh seperti perusahaan-perusahaan yang memang diinginkan seperti Unilever, bank, ataupun Pertamina. Seperti itu. Nah, kemudian orientasi jaminan hidup. Nah, pada masa ini, keinginan hidup yang tenang dan memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti PNS, PNS atau pekerja BUMN, BUMN ataupun P3K, di mana kehidupan yang mereka inginkan itu tenang dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada jaminan hidup bagi mereka. Kan PNS tuh jaminan hidupnya ada masa pensiunnya, kemudian per bulannya pun pasti, walaupun memang pekerjaannya seperti itu, tapi tiap bulan tuh pasti. Dan juga ada jaminan pensiun, juga jaminan pensiun, kemudian jaminan BPJS, seperti itu. Yang kemudian tahap orientasi ini, berbagai kegiatan di alam terbuka. Nah, bekerja di alam terbuka dan menikmati waktu luang. Nah, contohnya seperti bekerja di resto, seperti resto outdoor, ataupun tempat-tempat rekreasi, seperti itu. Jadi mereka uh, bekerja sambil apa ya, bekerja sambil menikmati waktu luangnya gitu. Misal bekerjanya di tempat
rekreasi, mereka bekerja sambil healing seperti itu pada masa itu ya, masa relasi. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari teori ini adalah teori pemilihan karir oleh Gisberg merupakan pemilihan pekerjaan proses pengambilan keputusan yang berlangsung seumur hidup bagi mereka yang mencari keputusan dari pekerjaannya. Nah, keadaan ini mengharuskan mereka berulang-ulang melakukan penilaian kembali dengan maksud mereka dapat mencocokkan tujuan karir yang terus berubah-ubah dengan kenyataan dunia kerja. Nah, jadi kan teori Gisberg ini kan ada 3 masa yang sudah dijelaskan dari tadi awal tadi, bahwa ketiga masa itu mempunyai tahap-tahap yang berbeda dari masa pertama, masa kedua, dan masa ketiga. Nah, masa ketiga ini yang tadi bahkan akan menentukan pemilihan karir mereka sesuai yang mereka inginkan, sesuai yang mereka dambakan, seperti itu. Karena pada masa ini, masa yang terakhir tadi, bahwa uh, pada masa perkuliahan, nah sudah masa mencapai proses mau kerja, seperti itu. Nah, eh, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Saya Nunu dan teman saya Sinta mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.